Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana nasib relationship-nya kamu bersama dengan si dia untuk di tahun 2026 ini. Apakah akan berakhir ataukah akan lanjut lagi gitu ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Virgo, kita akan lihat dulu bagaimana energi terakhir ya untuk di tahun 2025 kemarin ya, agar kita bisa tahu ngeflow-nya di tahun 2026 ini akan seperti apa. Baik ya, langsung saja mari mulai. Ini dia, set. Ada energi dari Two of Pentacles Reverse. Berikut ada energi dari ya. Oke, nah jadi kalau dilihat dari ininya ya, kartu awalnya, kalau Mari nampak di sini tuh kayak seperti hubungan kalian sudah mulai memang ada seperti situasi dinginnya ya. Jadi kayak yang tidak akrab, tidak hangat, tidak dekat gitu ya, tidak mesra, tidak intim seperti gambaran masa-masa sebelumnya gitu ya. Jadi ya boleh-boleh juga bahkan pasangannya kamu untuk beberapa lebih sering dianya kayak kelihatan kalem aja di sana gitu loh. Dia bisa seperti lupa sama kamu gitu ya. Dia seperti kayak mau membuat jarak dengan kamu dengan cara dia kayak hidup di dalam dunia dia sendiri gitu ya. Jadi Mari lihat kamu di sini tuh sering banget merasa bahwa kamu diabaikan sama dia gitu loh ya. Jadi kalau status masih ada di sini. Jadi kayak ceritanya kalian belum ada closure-nya gitu ya. Kalian belum ada kayak ngomong apakah ini lanjut relationship-nya ataukah ini selesai hubungannya gitu ya. Kalian nggak ada perbincangan mengangkat topik yang seperti demikian. Tapi kalau dilihat ini ya, dilihat dari cara berinteraksinya kalian, baru nampak di sini tuh bahwa seperti ada kecuekan ya, tindakan cuek yang lebih panjang jika dibandingkan dengan kepedulian gitu. Ya. Lebih banyak pasifnya ketimbang aktifnya gitu loh. Nah, di sana. Jadi ini tuh kayak judulnya ada tetapi interaksinya gitu ya, interaktivitasnya di situ. Mari lihat tidak seperti layaknya orang yang sudah berumah tangga, orang yang masih pacaran gitu ya. Tidak selayaknya seperti itu gitu loh gambarannya. Jadi ya memang ini bisa-bisa karena merespon dari sikapnya si dia yang cenderung ya seperti kata Mari tadi ya, cenderung dingin, cenderung kayak kelihatan dia santai dengan diri dia sendiri, sibuk dengan diri dia sendiri, menikmati dunianya dia sendiri. Ini akhirnya bikin kamu jadi kayak cenderung males gitu ya. Jadi males kamu. Yang tadinya kamu sempat berusaha untuk tarik perhatiannya dia, ya, melakukan tindakan-tindakan yang memungkinkan ya untuk menghidupkan suasana keadaan, akhirnya kamu jadi males. Gitu loh. Nah, ketika kamu males, wow, tindakannya kamu ternyata jauh lebih ini ya, lebih ngeri gitu ya, tanda petik ya. Lebih ngeri daripada si pasangannya kamu ini. Gitu. Contoh aja gini, contoh. Jika dia sikapnya di rumah ya, dia memang masih menghabiskan waktu lama di rumah gitu. Tetapi dia cenderungnya banyak diemnya. Ini contoh aja ya. Nah, kalau kamu enggak, kalau kamu bisa aja, udahlah, toh juga seperti kamu adalah pasangan yang tidak dianggap. Nah, jadi akhirnya kamu udah lebih lama kamu mainnya kamu di luar sana. Nah, kayak gitu lah. Ya. Lebih panjang waktunya kamu berkeliaran di luar. Timbang menghabiskan waktunya kamu di dalam sangkar dengan dia gitu ya. Gitu. Kamu lebih jarang menghabiskan waktu di rumah gitu. Kalau dia bisa sanggup ngediemin kamu 2 hari,
kamu sanggup ngediemin dia 3 hari. Wow, gitu. Gitu. Ya. Kalau dia bisa cuek-cuek bebek sama kamu, kalau kamu cuek banget, oh, gitu. Jangan ditantang kan gitu ya. Jangan ditantang. Nah di sana. Dan bahkan beberapa dari kaum Virgo, mari lihat di sini tuh bisa aja kamu seperti sudah mencari ini ya, jalan keluar dari kondisi dan keadaan relationship-nya kalian. Jadi kayak semacam seperti males aku udah memperbaiki keadaan ini. Jadi apa yang menjadi kebutuhannya kamu gitu ya dalam dunia asmaranya kamu, ya udah kamu cari di sana. Apa yang membuat kebutuhannya kamu akan kebahagiaan, ya udah kamu cari di luar sana. Apa yang bikin kamu gembira, ya udah kamu cari di sana. Itu kalau mari lihat ya. Nah, dan bahkan boleh-boleh kayak rencana-rencana hidupnya kamu sudah ada ini, kamu persiapkan. Dan di mana rencana hidupnya kamu, ya nggak ngajak-ngajak dia, gitu. Ya modelnya nggak ngajak-ngajak dia, gitu ya. Yang nggak ada kayak sangkut pautnya nanti untuk dirinya dia, gitu. Jadi kayak misal contoh gini, kamu sudah mulai nabung. Ini contoh simple aja ya. Kamu udah mulai nabung, gitu. Nah, ini kalau dari rumah tangga. Nah, ketika kamu nabung, sudah ada di situ tuh kepikiran kamu ya. Nanti ya kalau ada apa-apa, misalnya lah seburuk-buruk keadaan, kamu berpisah dengan ini suamimu atau ini istrinya kamu. Kamu sudah dalam keadaan punya modal, katakan seperti itu ya. Kamu udah punya modal di sana. Jadi kamu nggak yang luntang-lantung lagi gitu loh. Kalau sekiranya terjadi benar-benar perpisahan dengan dia, gitu ya. Nah, atau beberapa kayak yang kamu membangun bisnisnya kamu sendiri, gitu loh. Supaya kamu nggak tergantung kepada si pasangannya kamu, gitu ya. Lagi-lagi ketika misalnya dia semakin parah sikapnya, gitu, atau bahkan kalian bertemu dengan perceraian dalam rumah tangga ini, kamu sudah mandiri di situ ya. Karena kayak gimana pun kebutuhan finansial itu tuh nggak bisa kita nafikan gitu ya. Semua itu tuh ya butuh uang gitu loh di sana ya. Nggak pun untuk kesenangan pribadi kita, mempertimbangkan anak-anak kah, ya orang tua barangkali, adik-adik mungkin, kan seperti itu. Nah di sana ya. Jadi bukan ini tuh soal kayak, aku mau memperkaya dirinya aku. Enggak, tapi aku kayak, ya memperkaya diri adalah juga sebuah tujuannya. Tapi itu tuh efek nomor 3, 4 atau nomor 5 gitu ya. Yang penting aku tuh tidak terikat. Aku tidak tergantung gitu loh kepada siapapun itu. Tapi aku bertanggung jawab untuk dirinya aku sendiri. Nah ini contoh-contoh aja ya. Ya sama kayak yang masih pacaran gitu. Kalau masih pacaran pun kamu bisa itu ya. Kamu sudah kayak berhenti untuk bekerja sebagai pacar yang baik untuk dia. Tapi kamu mulai bekerja, sibuk kamu bekerja untuk dirinya kamu sendiri. Seperti itu loh. Ya. Jadi kalau dulu selayaknya seorang pasangan yang baik, kamu yang kayak, pacarnya aku ini tuh bikin dia ketawa kayak gimana ya, bikin dia seneng kayak gimana ya, bikin dia merasa berarti, berharga itu tuh kayak gimana ya. Nah, kalau belakangan hari di tahun 2025 kemarin, kamu sudah mulai, apa ya yang bikin aku happy ya, gimana ya bikin aku seneng, apa yang bikin aku tenang ya. Nah udah, jadi kayak ceritanya kamu itu di situ tuh ceritanya aku gitu ya. Nah kalau untuk tendensi menyakiti, mari lihat di sini tuh sebenarnya kamu nggak ada niatan ya untuk menyakiti dia, walaupun kamu bolehlah dikatakan di situ tuh kecewa gitu ya. Tetapi kecewanya kamu itu tuh tidak kamu biarkan untuk meliar menjadi sebuah dendam gitu ya, yang dimana dendam itu tuh berangkat dari rasa benci ya. Mari lihat kamu kayak nggak mau buang-buang energi ya, mengganggu-ganggu pikirannya kamu, merusak-rusak perasaannya kamu, bikin kamu down gitu ya, kamu nggak mau gitu. Drama seperti itu mari lihat tidak menarik lagi di matanya kamu gitu loh. Kamu lebih kayak energinya itu, gambarannya kamu itu tuh malah lebih kayak ke praktis gitu.
Apa yang tidak ada di dalam dunia nyata ini itu yang diadakan. Nah seperti itu ya, bukan yang sibuk, aduh gimana ini aku maunya orang ini tuh dijambakan aja ya. Maunya orang ini tuh dimasukkan aja ke peti mati gitu ya. Nggak ada kamu niatannya di sana. Mungkin kalaupun kamu kayak kecewa gitu ya, tapi kecewanya kamu, aku akan buktikan, gitu ya. Langsung keluar jiwa patriotnya kamu untuk memerdekakan dirinya kamu sendiri, gitu ya. Aku akan buktikan bahwa aku akan baik-baik saja tanpa kamu, gitu ya di sana. Jadi ya sehingga mari lihat, walaupun hubungan kalian ini tuh tanda petik ya rusak, ini tanda petik aja ya. Tetapi bukan yang kayak ada juga agresi untuk jangan hanya rusak tapi hancurkan gitu, tidak juga. Tabuhkan genderang perang gitu ya, makin kacau kan ini relationship, enggak. Mari lihat kamu enggak. Sekiranya ada yang tanda petik penghancuran di sini, tetapi bukan menghancurkan saban hari berantem gitu ya, enggak. Tapi lebih kayak kamu semakin mikirin dirinya kamu sendiri. Gitu ya, kamu semakin kayak fokuskan dirinya kamu kepada bisnisnya kamu, kepada karirnya kamu misalnya, seperti itu ya. Jadi dia tidak yang destruktif dalam artian kekacauan yang bising gitu, mari lihat, tidak gitu ya. Jadi ya kalian ndak ada perang di chattingan, saling sikut di sosial media, mempermalukan di sosial media gitu ya, saling berteriak sampai keluar itu tegang itu ya, urat-urat leher gitu, mengepal ini tinjuan tangan ini, mari lihat, tidak. Dia kalian kalau didengar-dengar gitu ya di rumah kalian, nggak ada berisiknya gitu ya. Dilihat-lihat kalian di sosial media, nggak ada nih saling sentil-sentilnya. Nah seperti itu. Tapi sama-sama tahu bahwa hubungan ini tuh kondisinya ya tidak baik-baik saja gitu ya. Dan ini tuh paling terasa juga ke hubungan yang LDR-an nih gitu loh. Jadi kayak situasi LDR-an ada jarak di sini. Ini tuh kayak semakin membuat kalian mudah ya tenggelam pada dunia masing-masing gitu lah. Orangnya aja kalau udah masih tinggal di satu domisili yang sama, bahkan rumah tangga yang masih ada di bawah atap yang sama, sudah mulai aktif sibuk dengan diri masing-masing gitu ya. Udah berasa dia renggangnya relationship ini. Konon lagi kalau kalian itu tuh yang LDR-an ya, nah di sana. Dan bahkan bisa aja aktivitas untuk menunggu chattingan, menunggu teleponan gitu ya, nunggu ketemuan, mari lihat bukan lagi menjadi hal-hal yang lazim ya untuk kamu dan dia lakukan gitu kalau mari lihat. Oke, jadi sangat pantas ya, sangat wajar kemudian jika kamu agaknya sedikit penasaran ketika membaca thumbnail video ini gitu ya. Ya karena kamu memang sudah bisa dapat gambaran bahwa tajuk seperti ini patut juga untuk kamu ketahui sebab berangkat melihat bagaimana situasi kamu dengan si dianya untuk di terakhir di di tahun 2025 kemarin gitu ya. Oke, baik. Kita masuk langsung ke 2026 ini ya. Ngeflow-nya kayak gimana ya. Seperti itu. Ya. Kalau mari lihat ini tuh ceritanya masih berlanjut ya. Relationship-nya kamu dengan si dia. Masih sangat berlanjut. Dan bahkan boleh gini nih, di tahun 2026 ini tuh, jika kemarin kamunya yang duluan melihat ini pasanganmu dingin, dia yang mulai berjarak dan seterusnya, nanti energinya dia akan bisa berbalik 180 derajat kepada kamu gitu loh ya. Jadi kok kayaknya di sini tuh ini lagi ya, mari lihat ya, namanya berbalik ya. Jadi yang tadinya lebih panjang diem-diemannya, ini tuh bisa lebih panjang ngobrolnya gitu ya. Nah, lebih banyak dia cueknya tahun 2025, 2026 lebih banyak dia nanti di situ tuh melihat pedulinya. Nah, di situ. Ya. Jadi kayak
kamu bisa aja nanti itu tuh di rentang 2026 ini kamu agak yang kok tumben dia mesra, tumben dia sering ngajak jalan misalnya, seperti itu ya. Jadi kayak lebih hangat dia sama kamu, lebih mesra dia, mari lihat ke kamu gitu loh ya. Jadi kayak bisa-bisa ya jauh lebih menyenangkan sesungguhnya tahun 2026 ini gitu loh. Jadi yang tadinya kamu punya prediksi 2026 udah nih, udah innalillahi nih hubungannya gitu ya, tadinya gitu. Tetapi nanti dalam perjalanannya kamu masih napas ternyata. Masih napas ternyata ya hubungan ini gitu loh. Dan boleh-boleh nanti kamu itu tuh mau ini agak-agak risih ya dengan dia gitu. Satu sisi dirinya kamu happy di sini, happy gitu ya, kok dia lebih aktif gitu loh ngedeketin kamu gitu ya. Kok dia kamu dengan jelas nanti melihat bahwa dia lebih tampil ya, lebih hadir tampil dalam hubungan kalian gitu, untuk menyenangkan hatinya kamu gitu loh gitu ya. Sibuk dia, jadi kok kayaknya memang kayak dunia percintaannya dia dengan kamu seperti mau dinyalakan kembali gitu ya oleh si pasangannya kamu. Satu sisi kamu seneng gitu loh, tetapi gini, bisa-bisa kamu yang kayak karena sudah terlanjur ya, kamunya itu tuh telah membiasakan diri tanpa dia, dan kamu kan sudah punya aktivitas ya. Jadi kayak misalnya kemarin kamu udah mulai membangun bisnis, ya udah kamu kan melanjutkan lagi dong bisnisnya kamu gitu ya. Mana lagi yang kamu mulai dari tahun 2025, nampaknya mulai di sana terlihat, di tahun 2026 ini tuh mulai terlihat dia perkembangannya gitu loh. Jadi nggak bisa lagi kamu abaikan, energinya kamu sudah pecah ya. Yang tadinya boleh agaknya banyak ke dia, ke pasangannya kamu, tahun 2026 ini nggak bisa lagi banyak untuk dia gitu ya. Sudah lebih banyak untuk dirinya kamu pribadi dengan segala seabrek-abrek aktivitas yang sudah sempat kamu jalani gitu loh, yang kamu mulai dari tahun 2025 kemarin itu. Mari lihat ya. Jadi bisa-bisa kamu yang justru agaknya banyak gitu loh ngelak gitu ya. Jadi misalnya, Beb, kita main kemana yuk gitu ya, kita ke Dieng yuk misalnya, dia bilang. Kamu yang kayak, tanggal di situ kayaknya aku ada meeting ya nih, aku udah sempet nih bikin booking jadwal untuk pedi-medi gitu ya kamu. Waduh, nggak bisa, Beb. Jadi justru kamu yang tadinya dicuekin, malah kamu yang kemudian berbalik gitu loh. Bukan kamu ngecuekin dia, tapi memang kamu nggak lebih memilih gitu ya. Kamu nggak lebih memilih untuk meluangkan waktunya kamu, meluangkan tenaganya kamu untuk si pasangannya kamu ini. Kamu di situ tuh ya bahagia, membaik hubungannya, selamat hubungannya gitu ya, masih lanjut nih hubungannya, lebih oke lagi sih sebenarnya hubungan ini gitu. Tapi kamu tidak bisa melakoni relationship ini dengan semaksimal ya, sebagaimana kamu yang pernah lakukan kemaksimalan itu di tahun-tahun yang lalu. Nah, seperti itu ya. Atau di masa-masa yang lalu lah katakan gitu ya. Atau di bulan-bulan lalu kan bisa di sana ya. Gitu. Jadi, dan apalagi kan beberapa kalian seperti ini, maaf aja. Karena tadi kata Mari, kamu sudah mencari kebahagiaannya kamu, kesenangannya kamu. Jadi jangan-jangan juga kamu sudah sempat gitu ya berinteraksi dengan pria lain, dengan wanita lain. Gitu loh, kamu udah sempet di sana gitu ya. Dan ya, apa yang kamu mulai dengan pria lain itu atau dengan wanita lain itu nggak bisa kamu tinggalkan dengan begitu saja hanya gara-gara kamu dengan si pasangan yang kamu pikirkan ini suasananya sudah lebih membaik. Nggak bisa gitu loh ya. Jadi kayak ibaratnya dengan orang ini ya, dengan si pasangan kamu yang energinya Mari tarik ini, kalian sudah terlanjur lama ya, sudah terlanjur berumah tangga misalnya seperti itu ya. Nah, ini yang membuat kamu jadinya kayak
terikat terus, bisa lanjutin dengan dia, gitu ya. Tetapi kalau dengan orang baru itu, laki-laki baru itu, ataupun wanita baru itu kan ibaratnya orang yang kamu pilih, gitu loh. Jadi kayak energi keterpaksaan kamu bersama dengan pria baru ataupun wanita baru itu tuh nggak ada. Justru kalau mau dibilang energinya terpaksa, kamu ya terpaksa dengan pasangannya kamu yang saat ini, yang energinya mari tarik ini. Jadi ada beberapa akhirnya terlibat dalam urusan asmara cinta bersegi, gitu loh. Iya, kamu mau tetap jalan dengan si pasangan kamu ini, tapi kamu juga tetap jalan sama pasangannya kamu yang baru, gitu. Kalau mari lihat, tuh ya. Dan bisa-bisa ya hubungan kamu dengan pasangan kamu yang baru agaknya lebih prioritas ya daripada si pasangannya kamu yang energinya mari tarik ini, gitu lah. Jadi kalau misalnya ya ketemu berbarengan waktunya, ini pasangan kamu yang lama ini ngajak kamu jalan, pasangan yang baru juga ngajak kamu jalan di hari yang sama, di jam yang hampir berdekatan sama. Nah, bisa-bisa kamu akan lebih memilih tuh jalan dengan pasangan barunya kamu ketimbang jalan dengan si dianya. Kayak gitu kalau mari lihat. Ya. Dan tentu saja akhirnya hubungan kamu dengan yang baru bisa-bisa aja menjadi sebuah rahasia yang agaknya harus pinter-pinter kamu menutup-nutupi keberadaan wanita itu atau keberadaan pria itu. Gitu ya. Agak-agaknya memang kamu repot gitu loh. Kamu repot untuk membagi jadwalnya kamu, membagi tenaganya kamu gitu ya. Antara aktivitas barunya kamu dengan melanjutkan relationship dengan si pasangan kamu yang ini. Gitu loh. Tapi mari lihat, kamu enjoy, kamu menikmati. Kalau untuk apakah akan ada masalah besar dalam hubungan kalian 2026, nggak ada masalah besar, nggak ada. Gitu loh. Jadi ya sekiranya kamu di situ tuh memang sudah punya wanita baru ataupun pria baru, tapi mari lihat terungkapnya relationship-nya kamu dengan orang itu, ya nampaknya nggak akan terjadi di tahun 2026 ini. Tapi nggak tahu ya, mana tahu di sini ada cross watcher-nya Virgo ya. Siap-siap lah ya kaum Virgo ya. Siap-siap lah, seperti itu ya. Terbongkar deh dari tarot reader. Seperti itu ya di sana. Jadi hampir-hampir ya tidak ada masalah gitu loh. Jadi akhirnya kamu kayak justru seperti gini, pasangan kamu yang lain itu gambarannya seperti rumah, tanda petik ya, yang baru itu tuh seperti rumah. Nah, yang dengan yang lama ini seperti jadinya kayak persinggahan gitu loh. Seperti kayak persinggahan. Karena ingat tadi Mari bilang kamu akan lebih memprioritaskan yang baru. Gitu, ya. Nah, di sana. Ya sama aja dengan kalau misalnya kamu bukan mencari jalan keluar akan kebahagiaannya kamu atau kebutuhan-kebutuhan lahir batinnya kamu dengan cara menghadirkan pria baru atau wanita baru. Tapi kan kamu bisa aja udah sempet kayak bangun bisnis tadi seperti kata Maria. Kamu sudah sempet kayak mengambil studi lanjutan gitu ya. Kamu sudah sempat memfokuskan dirinya kamu untuk mengejar karirnya kamu gitu. Nah jadi hal-hal itu tuh jauh lebih prioritas nampaknya Mari untuk di tahun 2026 ini bagi dirimu Virgo. Gitulah ya. Jadi bukan lagi perihal tentang percintaan dengan si dia ini gitu. Jadi semanis apapun dia ya, semanis apapun sikapnya dia, semenyenangkan apapun sikapnya dia kepada kamu di tahun 2026, tapi itu tuh tidak berhasil juga ya untuk membuat kamu mengabaikan yang lain-lain dan kembali terfokus kepada relationship dengan dia. Tidak. Jadi kayak dengan dia itu tuh sambilan. Nah, kira-kira gitu. Dia prioritasnya di kamu dudukkan di posisi nomor 3 misalnya. Sesedikitnya di posisi nomor 2. Nah, seperti itu. Jadi mulai nanti kamu ini tuh bisa yang main ini ya, cari-cari
otaknya kamu itu tuh akan lebih muter itu nanti dia di tahun 2026 ini. Jadi kayak nyari-nyari alasan kayak gimana caranya ya untuk menolak ajakan ngedate-nya dia, sebab kamu lebih milih meeting misalnya ya, meeting tentang bisnis, project bisnisnya kamu misalnya gitu. Alasan apa lagi ya yang harus kamu ungkapkan ke dia, kamu sampaikan ke dia supaya membenarkan aktivitasnya kamu yang padat, yang sibuk, warawiri di luar sana gitu. Apa ya alasan untuk membuat dia tenang, karena kamu merespon chattingannya dia agaknya lama gitu ya, butuh berjam-jam kemudian untuk kamu menjawab chattingan dari si dia gitu. Alasan apa ya untuk mempercepat obrolan ini tuh biar selesai gitu. Nah, di situ kalau mari lihat ya. Jadi kayak ada mau nggak mau jadi kayak terpaksa kamu pandai-pandai di sini ya, menyelinap ya dari pantauan si Yayang Bebeknya kamu ini. Namun si pasangannya kamu, mari lihat ini tuh orangnya cukup intuitif ini. Jadi kalau sekiranya kamu sedang membuat alasan yang disengaja gitu ya, alasan yang dibuat-buat, sesungguhnya dia tahu itu. Tetapi dia tidak mau merusak ya. Nampaknya dia tidak mau merusak suasana untuk di tahun 2026 gitu. Jadi dia pura-pura bodoh aja itu nanti ya. Dia pura-pura bodoh aja, oh kamu sebenarnya lebih milih kok jalan sama temen segengnya kamu gitu ya, ketimbang holiday dengan dia, liburan dengan dia misalnya, seperti itu. Tahu dia itu, tapi dia cenderungnya mari lihat tidak terlalu akan mempermasalahkan hal-hal yang demikian ya. Nah terlebih-lebih kalau dia ini tuh usianya jauh di atasnya kamu ya, atau lebih tua lah gitu ya, lebih tua dari kamunya, sesedikitnya lebih tua 4 tahun dari kamunya ya. Jadi dia itu tuh ya sebenarnya ini orang yang mampu untuk membaca orang lain dengan baik gitu di sana. Tapi yang juga kontrol dirinya dia di sini tuh sudah cukup mumpuni kalau mari lihat. Jadi dia nggak langsung ngehebohin, alah kamu mau jalan tuh sama temennya kamu, alah kamu tuh berselingkuh kan di belakangnya aku, kamu udah deket kan sama cewek baru, sama cowok baru. Nah dia nggak mau mengangkat topik tentang hal yang demikian ya, apalagi dengan intonasi yang cenderung sarkas gitu ya, yang cenderung kasar gitu. Mari lihat enggak, dia kalem aja, oh ya oke, kamu nggak bisa jalan sama aku, nggak apa-apa deh gitu. Oh kamu mau ini, oke lah nggak apa-apa. Nah dia lebih membuat udahlah ngalir aja lah, digampangin aja lah gitu, udahlah dimaklumi aja. Nah udahlah ditenangin aja lah gitu dianya. Situ ya. Jadi kayak yang lebih banyak dianya itu tuh nanti mau berkompromi walaupun dengan cara pura-pura bodoh, pura-pura nggak ngeh, iya mangut-mangut aja sama kamu. Nah seperti itu. Tapi itu tidak merusak harga dirinya dia. Modelnya di sana ya. Kalau mari lihat gitu loh. Jadi kayak lebih membaik, itu poin utamanya sebenarnya dari sikapnya dia kepada kamu. Itu tuh jauh lebih membaik jika dibanding-bandingkan dengan tahun 2025 kemarin. Nah seperti itu ya. Nanti kamu akan tahu bahwa oh ternyata cintanya dia ke kamu belum juga pudar, belum juga hilang gitu ya. Rasa sayangnya dia sebenarnya sama kamu ya tidak melorot gitu ya, bahkan kok ada peningkatan. Nah seperti itu ya. Jadi tentang siapa kamu dalam hidup seseorang ini akan terang benderang ya, kamu ketahui gitu loh, bahwa kamu penting bagi dia, bahwa dia sayang sama kamu ya, bahwa dia masih menghargai kamu ternyata. Nah dan sebagainya ya, hal-hal yang positif tentang dia bakalan bisa kamu ketahui gitu loh untuk di tahun 2026 ini. Oke, baik. Sekarang Virgo, mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu ya. Kepada Virgo mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja.
Baik ya, mari awali dari inisial S dulu ya. Ada 1, L ada 5, T ada panda, J ada jerapah, E ada elang, C ada catur, K ada kata, dan A ada asmara. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Aries, berikut energi dari Libra, hadir energi dari Scorpio, ada energi dari Taurus di sini, Sagittarius ada, dan kemudian energi dari Pisces menutup bacaan kita kali ini. Itu aja Virgo yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami ya, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.